Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhir wa antal batinu was-sahir. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat rezeki dan rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudara, banyak sekali yang bertanya pada saya. Pertanyaannya, apa yang dilihat di dalam sembahyang pada saat kita takbiratul ihram? Subhanallah. Saudara, memang ini sangat penting untuk kita semua. Artinya, ini yang harus kita pahami untuk kita semua sebagai umat Islam, agar kita betul-betul tahu bahwa kita sedang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, masalah ini kita akan bahas di akhir video ini. Saudara, kita seringkali mendengar kata-kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Ini luar biasa. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Yang jadi masalah, diri yang mana harus kita kenal? Diri yang mana? Sebab diri itu ada 4. Ada 4 saling berkaitan satu sama lain. Pertama, jasmani, rohani, nurani, dan rabbani. Diri yang mana yang harus kita kenal? Jangan sampai kita mengenal sebatas diri jasmani. Hati-hati. Diri jasmani itu bisa berubah, alias tidak kekal. Hati-hati saudara. Jadi jangan kita asal berkata barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Memang itu benar. Yang jadi masalah diri yang mana? Nanti kita bahas ya Pak Saudara, insya Allah. Disinilah pentingnya mengenal diri, agar kita bisa
betul-betul mengenal Allah yang kita sembah setiap saat. Karena di situ dikatakan, barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Saudara, mengenal diri seperti kita bahas dalam konten sebelumnya. Kalau nggak salah kemarin kita bahas juga bahwa, perhatikan saudara, yang kita bahas kemarin seperti ini, bahwa nyata Muhammad itu manusia atau insan, dan insan itu nyata alam. Insan itu adalah alam. Alam itu adalah rahasia Tuhan. Subhanallah. Alam itu rahasia Tuhan. Inilah yang dimaksud Tuhan, insan itu rahasiaku. Dan rahasia itu sifatku. Sifatku itu tidak lain daripada aku. Nah, sekarang yang jadi masalah, yang dimaksud alam itu yang mana? Mana alam yang disebut insan atau manusia? Subhanallah. Perhatikan saudara, perhatikan, karena ini sebenarnya pembahasan yang paling tajam. Mana alam yang disebut insan atau manusia? Alam itu ialah ini ruangan kosong. Inilah kita, ruang kosong, meliputi segala sesuatu. Kosong, tiada huruf, tapi sangat nyata dan senyata-nyatanya. Bahkan kita melihat sebelum melihat sesuatu. Saya kasih contoh saudara, ini sudah berapa konten ini. Saya kasih contoh ini, perhatikan ini. Apa yang kita lihat sebelum melihat ini? Yang kita lihat adalah ruangan kosong. Inilah juga tempat keluarnya nafas, tempat pulang perginya nafas. Ini ruang kosong. Dari sini semua nafas kembali ke sini. Ini ruang kosong. Subhanallah. Inilah diri kita yang sebenar-benarnya. Inilah yang menghimpun 7 sifat yang disebut kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam. Inilah hayat, kehidupan. Disinilah semua hidup makhluk, pohon-pohonan, daun-daunan, rumput-rumputan, dan lain sebagainya. Kita semua termasuk. Inilah yang disebut Allahu nurus samawati wal ardi. Cahaya Tuhan meliputi langit dan bumi. Inilah alam saudara. Ruang kosong ini alam yang meliputi segala sesuatu. Subhanallah. Jadi kalau kita sholat tetap terlihat. Jangan mencari-cari apa yang dilihat dalam sholat, karena dia sudah nyata di situ. Inilah yang dimaksud, di mana kamu menghadap, di situ ada dia. Subhanallah.
Tanpa ini saudara, kita tidak bisa hidup. Inilah hayat, nurullah. Perhatikan saudara, apa yang kita lihat sebelum melihat ini? Yang terlihat itu adalah nur, ruang kosong ini. Antara mata dengan ini, nyata tapi tidak berhuruf. Inilah diri yang sebenar-benarnya diri, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insan itu rahasiaku. Akulah rahasianya. Rahasia itu sifatku. Sifatku itu tidak lain daripada aku. Inilah kita, tapi bukan berarti ini Tuhan. Nah, tapi sifat Tuhan. Jangan salah paham. Inilah kita, ruang kosong ini, tapi bukan berarti ini Tuhan. Tapi dia adalah sifat Tuhan. Walaupun demikian, tapi Tuhan berkata, sifatku itu tidak lain daripada aku. Tuhan bisa berkata, sifatku itu tidak lain daripada Tuhan. Tapi kita sebagai sifat tidak boleh berkata, aku Tuhan. Hati-hati saudara memahami. Mudah-mudahan dipahami saudara. Diri kita yang mana? Diri kita sekali lagi, inilah diri kita, ruang kosong yang meliputi segala sesuatu, tak terbatas. Kalau kita memandang ke sana, tak terbatas. Inilah yang dimaksud alam, rahasia Tuhan. Seperti saya katakan kemarin, Allah, Muhammad. Apa yang dilihat di dalam sembahyang kita takbir, tidak melihat apa-apa kecuali dia, karena hanya dia saja yang ada, yang meliputi segala sesuatu. Ketika saudara mendatangkan sesuatu, kan kadang-kadang orang mengatakan dia menghadirkan seperti dirinya. Waduh, ada lagi yang mengatakan dia menghadirkan cahaya. Cahaya apa? Inilah nur, sudah ada di depan, di mana kamu menghadap. Inilah sebenarnya yang disebut hayat, yang mendengar, yang melihat. Bukan ini yang melihat, tapi ini cahaya itu masuk ke dalam lalu terpantul keluar. Subhanallah, sehingga bisa mendengar. Cahaya itu masuk ke dalam, terpancar keluar melalui telinga sehingga bisa mendengar, bisa mencium, melihat. Bukan ini. Ini hanyalah ibarat tubuh ini hanya salon. Di sana yang bicara, di salon yang kedengaran. Demikian saudara, semoga difahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.